Om Swastiastu, Bapak Ibu dosen, penguji, dan guru penguji PPG dalam jabatan untuk uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Komang Sudiase, NIM 24011711298. Saya guru pendidikan agama Hindu di SMP Negeri 1 Sukasada, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025, LPTK di Staf Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Pada hari ini, saya melakukan praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi simbol-simbol upakara. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Berdiri. Ngaturang pangan jali. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Siap melakukan pembelajaran hari ini ya? Sudah. Wah, semangat. Berarti sudah sarapan di rumah ya? Sudah. Belum berangkat ke sekolah, sudah sembahyang? Sudah. Oke, baik. Untuk hari ini, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak absen dulu ya kehadirannya. Aldo, Hadir. Agus Wiran Ananta, Hadir. Wahyu Suwarta Jaya, Ayu Juliantini, Hadir. Kartika, Hadir. Lia, Hadir, Pak. Linda. Hadir. Oke, sudah semuanya Bapak absen ya. Ada yang belum Bapak cek kehadirannya? Sudah ya? Oke. Baik ya, pada kesempatan hari ini Bapak ingatkan kembali sebelum pembelajaran dimulai. Kesepakatan kelas kita hari ini masih ingat? Masih. Yang pertama, Mendengar berusaha yang kedua, menjaga kebersihan kelas. jadi diingat baik-baik ya. Jangan sampai dilupakan. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada tujuan pembelajaran yang bisa kalian simak di depan. Sudah jelas ya di depan ya? Peserta didik dapat memahami upakara sebagai bentuk kearifan lokal kaitannya dengan nilai-nilai budaya bangsa dan kebangsaan. Oke, sudah ya? Oke, sebelum lanjut ke materi, Bapak berikan sebuah gambar pada kalian. Oke. Kira-kira gambar apa yang kalian lihat di depan? Ada rintang, Lihat coba. ada laksida, ada background, Ya. ada cerak sari, sama istilahnya kalau di sini ada bawah. Oke, tepuk tangan buat dia dulu. Nah, dari gambar tersebut, mengapa dalam setiap upacara umat Hindu selalu menggunakan sarana-sarana seperti bunga, air, buah, dan lain sebagainya dalam kegiatan upacara keagamannya? Kira-kira alasannya apa? Apakah hanya sebagai pelengkap saja? Ada yang bisa membantu menjawabnya? Ada? Ya, karena Baik, terima kasih Pak. Saya mencoba menjawab. Benda-benda seperti bunga, air, api, dan dupa dalam upacara Hindu bukan hanya pelengkap, tetapi memiliki makna simbolis yang dalam baik secara spiritual, filosofis, maupun psikologis. Masing-masing mewakili unsur dalam alam, aspek ketuhanan, dan nilai moral. ya, tangan dulu. Tadi sudah dijawab oleh Ratna ya, kenapa dalam umat Hindu menggunakan yang namanya sarana seperti buah, bunga, dan lain sebagainya, tidak hanya sebagai hiasan, sebagai estetika saja, tetapi di dalamnya juga mencakup
nilai moral ya, spiritual yang terkandung di dalamnya ya. Oke, untuk berikutnya buat kalian, nah ada sebuah pertanyaan buat kalian ya. Nah tadi sudah disebutkan tadi jawabannya. Kira-kira ini yang Bapak bawa ini apa? Yang di atasnya ini apa? Bunga. Kira-kira kenapa umat Hindu dalam setiap upacara keagamaannya sering sekali menggunakan yang namanya sarana bunga? Tadi bahwa dikatakan salah satunya bunga itu melambangkan sebagai keindahan. Kemudian ada juga sebagai melambangkan ketulus ikhlasan dan kesucian ya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kalian simak video berikut. Nah, Bapak harapkan dalam kalian menyimak video ini nanti ada kaitannya juga dengan tugas LKPD yang nanti kelompok kalian buat ya. Jadi silakan disimak dengan baik ya, dicermati dengan baik ya. Sidom, semoga sahabat spiritual Bar TV dimanapun Anda berada. Ada yang tahu ini namanya apa? Ya, benar sekali, Canang Sari. Umat Hindu Bali dan masyarakat pasti mengetahui Canang Sari dengan fungsinya sebagai sarana sembahyang umat Hindu Bali. Namun apakah kalian tahu bagian-bagian di dalam Canang Sari itu apa saja? Makna Canang Sari dan filosofi Canang Sari tersebut? Dari cuplikan video tadi, kira-kira ada yang kurang dipahami? Oke, Ratna. Terima kasih atas waktunya Pak. Swastiastu, saya atas nama Mada Kendala Sari izin bertanya. Berdasarkan tayangan video kepala tadi, mengapa Canang Sari dianggap sebagai persembahan yang penting dalam kehidupan sehari-hari? Sehari-hari umat Hindu, meskipun sederhana bentuknya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ratna. Dulu tepuk tangan dulu. Canang Sari yang sudah dijelaskan tadi sesuai dengan videonya, jadi berlaku buat semuanya ya. Kenapa Canang Sari itu kecil tapi memiliki makna yang luar biasa ya. Jadi paket komplit ya. Bapak tidak ada contoh dari cepernya. Ceper kalian tahu kan? Tadi sudah lihat gambarnya ya. Nah, Bapak bawa dari tamasnya ya. Kalau cepernya itu melambangkan daripada angge sari. Kemudian setelah ada ceper atau tamas, ada yang namanya ya, ada namanya beras. Nah, beras ini melambangkan daripada benih kehidupan ya. Nah, setelah beras ada yang namanya ini janur yang sudah dirangkai yang disebut dengan uras hati ya, yang ini yang melambangkan sebagai roda kehidupan ya anak-anak ya. Berikutnya kembali ke kelompoknya ya. Kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing sesuai dengan asesmen awal yang Bapak berikan kemarin ya? Sudah. Kalau sudah, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Dalam LKPD ini nah, ada studi kasus permasalahan di setiap kelompok kalian masing-masing ya. Jadi kalian nanti diisi nama dan nomor absennya di sini ya. Jadi silakan dikerjakan. Nanti yang Bapak harapkan dalam pengerjaan kelompoknya masing-masing, tentunya kalian berkelompok harus mengerjakannya secara bersama-sama ya. Tidak boleh hanya sendiri-sendiri. Ada yang menjadi notulen, ada yang mencari materi, ada yang menjawabnya ya. Kalian kan sudah ada kelompok masing-masing ya. Nah, jawabannya kalian bisa cari di kelompok kalian. Silakan dibuka kelompoknya sembari Bapak membagikan LKPD kalian di masing-masingnya. Setelah nanti LKPD kalian sudah buat, silakan nanti dipresentasikan ya. Presentasikan ke depan semuanya. Nanti Bapak akan tunjuk ya. Kelompok 1, kelompok 2 ya.
3, kelompok 4. Kayaknya kurang semangat ini hari ini ya. Kurang semangat ya. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kita ice breaking dulu bagaimana? Setuju nggak? Setuju. Nama ice breaking-nya tepuk hijau, tepuk hitam. Hitam. Oke, ada yang beda? Oke, lagi sekali. Tepuk hijau. Lagi sekali. Tepuk tungguin ya kalian ya. Hitam. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk semuanya, silakan dikerjakan. Jangan lupa juga dalam kelompoknya masing-masing silakan dicek juga kebersihan kelasnya ya, biar tidak ada sampah di samping kiri kanan kalian ya. Kelompok yang lama ya, Wahyu. Kelompok 4 ya, Oke, waktu kalian lagi 5 menit buat kelompoknya ya. Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Lagi sebentar siapa yang Bapak suruh untuk ke depan presentasinya, silakan presentasikan ke depan ya. Waktunya lagi 5 menit ya. Oke, waktunya sudah selesai untuk diskusi ya. Waktunya kita presentasi dari semua kelompok. Bapak mulai dari kelompok 1 dulu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Dipersilakan waktunya. Yang lain bisa diperhatikan nanti kelompok 1 ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan ya. Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Jadi pada kesempatan hari ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil jawaban LKPD yang sudah kami jawab dan kami diskusikan. Sebelum kami mempresentasikan jawabannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kemang Yasriani, absen 12. Perkenalkan, nama saya Manda Rosandola Mesari, absen 22. Perkenalkan, nama saya Karya Ayudan ini, absen 6. Perkenalkan, nama saya Kadara Buka, absen 10. Perkenalkan, nama saya Komang Kusnamrati, absen 18. Baik, kami langsung ke soal yang pertama. Setiap pagi maupun sore hari di depan rumah warga di Bali selalu terlihat canang sari diletakkan dengan penuh tulus. Sekarang setiapnya melaksanakan sembahyang dengan menggunakan canang sari selain juga membantu orang tuanya. Namun sebagian anak muda hanya tahu bahwa canang sari adalah kewajiban tanpa memahami maknanya. Pertanyaan pertama, apa makna canang sari sebagai simbol upacara dalam agama Hindu? Jadi jawaban yang pertama itu adalah canang sari melambangkan rasa syukur, bakti, dan penghormatan kepada Ide Sang Yang Widi Wasa atas segala anugerah kehidupan yang telah diberikan. Menurutmu, mengapa canang sari harus dibuat dalam tulisan hati? Jawaban yang kedua adalah karena tanpa ketulusan persembahan kehilangan nilai spiritualnya. Tujuan utamanya adalah mempererat hubungan dengan Tuhan, bukan sekedar formalitas.
Pertanyaannya Pak, bagaimana caramu melestarikan tradisi senang sari di lingkungan sekitar? Dengan rutin membawa canang sari setiap hari sambil menghayati doa dan mengajak teman atau keluarga memahami makna. Baik, itu hasil jawaban dari kelompok kami. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Rena. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Canang sari terdiri dari berbagai unsur seperti porosan, bunga beraneka warna, dan ceper atau wadah. Masing-masing unsur memiliki makna simbolis dalam ajaran Hindu. Lalu bagaimana pandangan kelompok kalian keterkaitan makna simbolis unsur-unsur tersebut dengan konsep Trihita Karana? Baik, kita menjawab. Unsur dalam canang sari seperti simbolis menceritakan keharmonisan hubungan yang dijelaskan dalam konsep Trihita Karana, yaitu ceper atau wadah melambangkan kelemahan atau hubungan manusia dengan alam karena terbuat dari bahan alami seperti janur atau daun pisang. Porosan, daun sirih, pinang kapur melambangkan terowongan atau hubungan manusia dengan sesama sebagai simbol kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. Ada bunga beraneka warna mewakili pandangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Setiap warna bunga memiliki arah dan manifestasi dewa. Misalnya putih untuk Iswara, merah untuk Brahma. Sebagai wujud pemujaan kehadapan Sang Yang Widi Wasa. Dengan demikian, canang sari bukan sekadar persembahyangan fisik, tetapi merupakan referensi simbol dari upaya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan alam dari ajaran Trihita Karana. Baik, bisa diterima jawabannya ya. Sekian dari presentasi kami. Kami akhiri presentasi ini dengan keterangan para peserta. Oke, kasih plus dulu. Luar biasa ya, kelompok 1 sudah menyelesaikan tugas kelompoknya dengan baik. Sekali lagi kasih plus dulu untuk kelompok 1. Luar biasa sekali ya dari semua kelompok tadi. Bapak koreksi dulu, kasih perbaikan dulu buat semua kelompok. Ada beberapa kelompok yang luar biasa jawabannya bagus sekali ya. Dan mungkin kelompok 5 dan 6 bisa nanti di lebih kompakannya lagi ya dalam menjawab soal yang Bapak berikan itu ya. Untuk kelompok lain dipertahankan untuk cara menjawabnya, dan kerjasama tim itu perlu sekali ya. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah memahami makna upacara dalam sembahyang? Saya jadi lebih mengerti makna upacara. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Wahyu, bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Baik, senang? Nah, Senang. Oke, terima kasih ya. Kemudian yang kedua, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang simbol upakara ya. Yang lain sudah ya? Oke, terima kasih ya anak-anak. Untuk lebih memahami lagi terkait dengan pemahaman materi kalian terkait dengan simbol-simbol upakara, kalian sudah ada Chromebook-nya ya? Oke. Bapak ingin mengajak kalian untuk quizzes, ada tes quiz buat kalian. Silakan diketik quiznya. Oke, baik. Bapak simpulkan dari materi tadi dan beberapa kelompok tadi sudah dipresentasikan ya, sangat luar biasa. Tadi sudah mengerjakan dengan baik.
bahwa kita mempelajari tadi simbol-simbol upakara. Nah, salah satunya tadi ada Bapak mendengar ada yang mendapatkan ini ya, canang sari. Nah, canang sari ini merupakan simbol daripada untuk persembahyangan kepada Indi Sang Hyang Widiwas ya, yang di dalamnya memiliki makna tersendiri ya. Salah satunya ada bunga, lambang kesucian, selain harum dan suci ya. Itu merupakan lambang daripada sarana upakara yang dipergunakan oleh umat Hindu. Baik, untuk kedepannya Bapak harapkan kalian dan bersama Bapak ya tetap menjaga kerapian diri kalian. Ada yang pakai dasinya, kemudian pintanya mohon dipakai juga kelengkapan diri kalian dengan baik ya. Untuk minggu depan kita mulai materi baru lagi, yaitu masih di upakara ya. Tapi kita minggu depan sudah praktek membuat sarana upakara. Ada yang membuat canang sari dan yang putra membuat kelakar. Nanti bahan alat dan bahan Bapak akan share di grup WA ya. Ada yang ditanyakan dulu? Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Bapak tutup dengan para mesandi. Silakan ketua kelas. Berdiri. Peraturan para mesandi. Baik, jadi karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing bisa dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, silakan dulu semua.